benar-benar um, kita punya dalam diri kita. Nah, let go ini apa saja yang perlu kita kuatin? Yang pertama harus di let go itu adalah tentang negativity. Lalu kemudian fear atau ketakutan. Ada tahapannya, tenang. Lalu kemudian itu yang dua ya yang harus kita let go. Nah, cuma untuk kita kemudian bisa let go negativity, kita bisa let go fear, itu pertama kali adalah kita harus tahu dulu identitas kita. Number one, identitas kita. Latu Heru Cinta, samakah dengan mengikhlaskan? Kurang lebih mirip seperti itu. Sesi tanya jawab nanti ya, kita bahas dulu bukunya supaya gue nggak ke-distract. Yang mau komen silakan aja tulis di kolom komen. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa identitas? Karena dengan kita tahu identity kita, maka kita akan tahu persis juga bagaimana kita harus bersikap dalam hidup. Bagaimana kita bisa melepaskan negativity. Bagaimana kita bisa melepaskan ketakutan kita. Untuk yang baru saja gabung di live malam hari ini, nama saya Iwet Ramadan. Kita lagi membahas soal buku Think Like a Monk by Jay Shetty. Oke, sekali lagi ya. Malam hari ini Iwet Ramadan sedang membahas buku Think Like a Monk by Jay Shetty. Ini bukunya. Dan buku ini ada 291 halaman. Kenapa gue suka sekali buku ini? Karena buku ini benar-benar mengubah cara gue memandang hidup, cara gue menghadapi masalah, cara gue bertindak, bersikap, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk sekarang ya ke bab pertama. Kalau kita membahas soal identity, karena identity ini atau jati diri ini ternyata segitu pentingnya guys. Penting banget ya. Nah, dalam buku ini Jay Shetty bilang gini, our identity is wrapped up in what we think others think of us. Ini dimengerti baik-baik ya. Identitas kita itu kerap kita anggap adalah sesuatu yang orang pikirkan tentang kita. Ya, sekali lagi ya. Identitas kita itu ternyata banyak sekali orang, mungkin yang juga lagi menonton malam hari ini, bahwa identitas kita itu ditentukan oleh orang lain. Kita berpikir bahwa identitas kita itu adalah apa yang orang pikirkan tentang kita. Sementara tidak seperti itu seharusnya. Ya. Kenapa? Ketika kita hidup berdasarkan dari approval orang, persepsi orang tentang kita, bagaimana kita mengikuti keinginan orang kita, atau bagaimana kita mengikuti keinginan orang terhadap diri kita, maka perlahan tapi pasti kita akan kehilangan diri kita yang sesungguhnya. And that is, arahnya adalah kita menjadi tidak fulfill, kita tidak merasa konten, kita merasa selalu kurang, kita merasa bahwa tidak pernah ada yang lengkap dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kok gue gak pernah bahagia ya. Itu dulu dasarnya. Kenapa? Karena kita selalu mengejar approval orang lain. Kita selalu mengejar apa yang orang minta. Kita mengejar pujian dari orang lain. Kita mengejar hal-hal yang menurut society, lingkungan adalah baik. Padahal sebenarnya belum tentu itu baik buat kita. Oke? Jadi sekali lagi ya, jati diri itu biasanya kita berpikir bahwa jati diri kita adalah apa yang orang bilang tentang kita. Akibatnya apa? Kita akan kehilangan diri kita. Akibat berikutnya adalah kita menjadi tidak bahagia. Oke? Nah, sekarang nih, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena gini, kita itu terjebak dalam sebuah teori bahwa manusia adalah makhluk sosial.
Betul, betul manusia makhluk sosial. Tapi bukan berarti loh lingkungan, society, lingkungan sosial itu menentukan siapa diri kita. No, nggak gitu cara mainnya Bambang. Tidak seperti itu. Nggak. Society tidak berhak mendikte, memaksakan untuk diri kita menjadi seperti apa yang dimaui oleh lingkungan. Termasuk diantaranya adalah keluarga. No, mereka nggak berhak menentukan jati diri kita. Mereka tidak berhak untuk menentukan kita harus menjadi orang seperti apa. They don't. Itu ya. Lalu kemudian tidak cuma keluarga, teman. Lalu kemudian media. Apa yang kita konsumsi di TikTok, apa yang kita konsumsi di sosial media, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Itu yang kemudian mempengaruhi kita dan akhirnya bisa mempengaruhi jati diri kita. Oke? Nah, ketika kita terkubur dalam hal-hal pengaruh orang, pengaruh media, pengaruh keluarga, pengaruh teman, maka kita akan terkubur di dalam hal-hal yang tidak esensial. Karena yang esensial itu adalah jati diri kita. And we will lose track of what is truly significant. Kita kehilangan, guys. Kita kehilangan jati diri kita kehilangan siapa kita sebenarnya. Dan akibatnya apa? Kok kayak ada yang kurang ya? Kok ada yang bikin gue nggak happy ya? Kok gue ngerasa kayaknya hidup gue gini-gini aja ya? Itu akibat dari kita tidak mengenal diri kita dan kita hidup karena pengaruh dari society. Sampai sini, ada pertanyaan atau enggak? Silahkan ketik di kolom komen sebelum kita lanjut lagi, guys. Go ahead, silakan. Kalau keberatan, bilang juga ya. Oke, gue bacain komen yang pertama dari Entah 19. Dan gak bisa kita menyenangkan dan mengikuti maunya semua orang. Korek. Betul. TB, langsung check out bukunya di toko online. Silakan. Albani, kok gak ada suaranya? Ada kok, dari tadi ada suaranya. Ada kan teman-teman suaranya? Oke. Nah, suaranya kekencengan malahan. Oke, Albani. Jadi kamu mungkin yang handphonenya. Oke, ini ada yang nanya. Kak, kalau nggak mau denger ntar dibilang kepala batu gimana? Nah, tunggu dulu Ara. Masalahnya adalah gini. Beda loh antara kita memang punya pendirian karena memang value diri kita kuat, memang jati diri kita kuat sama kepala batu. Itu totally different. Kita itu ketika kita memang sudah tahu jati diri kita tahu value diri kita tahu apa yang kita mau, maka kita akan bisa bergerak juga dengan luas. Jadi kalau misalnya ada yang kasih komentar, ada yang kasih kritik, itu juga tetap bisa diterima. Ya kan? Perkara kita kemudian melakukan, apakah itu cocok dengan value kita atau tidak, itu harus kita kembalikan ke diri kita. Gitu, ya. Lalu kemudian ada yang bilang lagi Holy Wow. Teman-teman ada yang boleh bantu Holy Wow? Ntar aku ngulang lagi. Agree stronger. Saya setuju banget dan gak izinkan orang mengintervensi hidup saya dalam hal apapun. Sebenarnya jangan sampai salah tangkap juga ya guys ya. Tapi maksudnya gini loh, jangan sampai kita itu hidup berdasarkan approval dari lingkungan, dari orang lain, dari media. Kayak misalnya gini ya, masih tahu dong bahwa ada yang namanya beauty standard gitu ya, issue beauty standard. Beauty standard itu kan diciptakan oleh industri yang kemudian digaungkan oleh media. Zaman dulu sih ya, kayak beauty standard itu harus berkulit putih, perempuan harus berambut panjang, kemudian harus tinggi, harus badannya berbentuk seperti gitar Spanyol dan lain sebagainya. Sementara kan manusia kenyataannya nggak semua seperti itu. Nah kalau kita terpaku sama itu, die loh kita. Oke?
Gitu guys. Itu contoh ya. Lalu kemudian nih, in chess modus, sudah saatnya berhenti memikirkan kebahagiaan orang agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ya. Angel my baby, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Cuek aja atau tinggalkan atau gimana? Nah, ini dia. Kemarin tuh gue belajar dari Bunga Citra Lestari, gue baru ngobrol sama dia kemarin. Bunga bilang gini, dan menurut gue ini sesuatu yang sangat valid sekali. Dia bilang gini, gue sudah berhenti untuk menyenangkan semua orang, karena menurut gue menyenangkan semua orang itu melelahkan sekali. Dan kalau misalnya ternyata orang itu tidak suka dengan tindakan gue dan kemudian dia meninggalkan gue, gitu ya, artinya memang kita nggak sefrekuensi aja, and it's okay. Nggak perlu musuhan, tidak perlu kemudian jadi sebel-sebelan, tapi memang kita nggak cocok aja. You know? Jadi kalau misalnya memang ada yang tidak cocok sama kita dan kemudian dia mau meninggalkan kita, silahkan. Tapi catatannya ya, tidak perlu sampai musuhan, tidak perlu sampai benci-bencian dan sebagainya. Gitu. Nah, Dewi Adriati, bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan lingkungan dan menggali potensi diri? Good question. Kita masuk ya. Oke. Lanjutannya adalah, kan tadi kita udah bilang bahwa society, lingkungan, keluarga, teman, media itu tidak bisa mendikte jati diri kita. Tidak boleh menentukan jati diri kita seperti apa, gitu ya. Nah, mereka ini tuh kalau diibaratkan ya, tadi family, kemudian media yang kita baca, media yang kita lihat, buku yang kita baca, acara yang kita tonton di TV, acara yang kita tonton di TikTok. Itu tuh kalau misalnya kita ngaca, bayangin gini, mandi air panas di kamar mandi, terus kita mau lihat cermin. Itu kan biasanya langsung kacanya berembun ya. Nah itu tuh, embun itu yang menutupi cermin, itu adalah ibarat dari semua yang aku sebutin tadi. Society, keluarga, teman, media, TV, you name it, semua. Pasangan kan suka menuntut kita, kamu gini dong, kamu gitu dong. Nah itu yang kemudian menutupi kita tuh. Akhirnya jadi berkabut, kitanya jadi nggak kelihatan, kitanya jadi nggak ketahuan sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang adalah gimana caranya supaya nggak didrive sama orang lain atau lingkungan. Itu kan pertanyaannya tadi, termasuk juga bagaimana caranya untuk menggali potensi diri. Jawabannya nih ya guys, adalah dengan value. Value itu adalah nilai-nilai yang kita pegang, hal-hal yang kita percayai, sesuatu yang kita pegang teguh, itu namanya value. Ya, jadi yang pertama adalah jati diri itu tadi. Bagaimana supaya jati diri ini semakin kuat dan kemudian kita tidak terpengaruh sama hal-hal di luar itu, kita tidak didikte sama orang lain, adalah value. Nah, value ini ditentukan oleh apa? Itu dia pertanyaannya kan. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung. Silahkan, kita lagi membahas buku Think Like a Monk. Ini karangan dari Jay Shetty. Buku ini kenapa sampai gue bahas adalah karena buku ini mengubah cara gue berpikir, mengubah cara gue memandang hidup, bagaimana cara gue menghadapi masalah, dan oke, ini yang paling gong, ini membuat gue lebih tenang. Oke? Lanjut lagi guys? Lanjut nggak? Lanjut apa enggak? Jangan lupa tap-tapnya. Dan di-share. Untuk teman-teman yang suka baca buku, kayaknya ini juga penting untuk di-share ke teman-teman yang lain. Lanjut? Lanjut apa enggak? Ini bukunya. Think Like a Monk. Think Like a Monk. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Jati diri itu tidak boleh. Ini kecap aja yang baru aja join. Nomor satu yang harus kita perkuat ketika kita mau let go, itu adalah jati diri kita dulu. Kita harus kenal kita tuh siapa. Kita harus hidup bukan karena pengaruh dari lingkungan,
bukan karena dituntut oleh society, bukan karena kita terlalu mengikuti keluarga, bukan karena pengaruh teman, bukan karena media, dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa membuat itu jadi kuat? Value, pegangan hidup. Ya, lalu kemudian apa lagi? Value itu adalah nilai-nilai yang kita pegang teguh. Value adalah sesuatu yang mengantar kita untuk melakukan sesuatu. Thank you for love. Oke. Nah, value itu biasanya di-define. Define itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ditentukan. Dibentuk oleh apa yang kita alami dalam hidup. That define our values. So values defined by what we experience. Value dibentuk dari pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman dalam hidup kita tuh kayak apa guys? Pengalaman dalam hidup kita itu prinsip. Bagus sekali Dewi Adriati. Value itu prinsip hidup. Thank you Dewi. Thank you Dewi. Prinsip, value itu prinsip hidup. Ketik ya guys, prinsip. Ketik guys, prinsip. Oke. Nah, balik lagi tadi. Jadi value itu terbentuk adalah dari apa yang ada dalam hidup kita. Experience. Ya, pengalaman hidup kita. Pengalaman itu apa aja? Pengalaman adalah biasanya itu adalah dipengaruhi oleh authority figure. Authority figure itu apa sih? Authority figure itu adalah figur-figur atau orang-orang yang memang punya pengaruh buat kita. Orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang memang kita look up. Orang-orang yang kita memang hormati. That's authority figure. Oke. Nah, siapa aja tuh biasanya? Orang tua. Oke. Ini nih mereka yang kemudian membentuk value kita. Orang tua, orang kita teladani. Thank you Glenda. Good. Ya. Orang tua, guru, sama ada satu lagi. Caregiver. Ibu Enji, selamat malam. Cuman wow aja Bu Enji. Caregiver itu juga membentuk value kita. Kenapa penting nih? Kenapa 3 ini penting ya? Parents, teacher, and caregiver. Karena mereka bertiga ini yang bersama dengan kita selama pembentukan jati diri kita. Selama pembentukan jati diri kita. Gimana kita dibesarkan, pesan yang disampaikan mereka kepada kita, bagaimana mereka mengharapkan kita menjadi apa. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi dan membentuk value dalam hidup kita. Sampai sini clear apa enggak? Lanjut apa enggak guys? Jangan lupa di tap-tap supaya makin banyak yang nonton. Jangan lupa untuk di-share, terutama ke teman-teman yang suka baca buku atau teman-teman yang lagi membutuhkan insight mengenai hidup. Ya. Nah, ini dia Dewi. Oke, ini bagus deh. Abelia Paci, because I was living alone, my value come from my pain. Bener, itu bisa akan jadi menentukan value kamu. Dewi Adriati, tapi kalau yang dialami bad experience gimana? Bener, itu akan jadi mempengaruhi bagaimana prinsip hidup kamu. Ada loh orang yang ternyata memang jadi tidak atau sulit sekali terbuka sama orang lain. Prinsipnya adalah dia menganggap bahwa orang lain tuh pasti akan mencelakakan dia terus. Orang lain pasti akan menyusahkan dia terus. Karena apa? Karena memang dari kecil dia itu hidup dengan kesulitan.
Ajiro iya, lagi bedah buku, betul. Ya, jadi memang ini kalau misalnya ada yang jadi orang tua di sini, itu tuh sesuatu yang sangat krusial, yang sangat penting sekali gitu. Bener-bener harus diperhatikan dengan baik. Our caregiver, orang tua, teacher. Karena gini, terus sama satu lagi tuh kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bisa dibilang adalah gue tuh sebenarnya belum tahu loh value hidup gue apa gitu ya. Itu bisa coba diingat-ingat guys. Coba diingat-ingat waktu umur 0 sampai dengan 5 tahun, pengalaman-pengalaman apa yang paling nempel di kepala kita? Pengalaman-pengalaman apa yang paling membekas dalam diri kita? Ya, contoh. Gue itu masih sangat teringat sekali sarapan, makan malam di meja makan bersama orang tua. Gue sangat menikmati sekali momen itu. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa di situ gue fulfill. Ada kakak gue 2, ada papa, ada mama, duduk kita diskusi, kita makan, kita menikmati makan, ketawa-tawa. Dan itu sangat membekas dan rasanya hangat. Sehingga sampai sekarang value makan bersama itu sangat gue pegang teguh. Gue sangat senang sekali ketika gue bisa duduk makan bersama dengan teman gue. Gue bisa duduk makan bersama dengan orang yang gue sayangi. Kita diskusi, kita bahas ini, kita bahas itu. And it felt so good. Itu value. Lalu kemudian, ya, lagi nih. Orang tua gue selalu mengajarkan, bukan mengajarkan, tapi di usia 0 sampai 5 itu ada satu hal yang juga selalu membuat gue happy adalah momen liburan bersama. Itu gue suka banget. Nggak mewah, cuman misalnya kita pergi ke puncak, kita pergi ke danau, kita pergi ke sawah-sawah gitu ya, atau sesimpel jalan pagi sama orang tua. Itu yang kemudian menyebabkan gue sangat senang sekali ternyata liburan ke alam. Ya, jadi kayak gue kan suka sekali ke Manggis tuh di Bali. Gue suka sekali pergi ke Ubud gitu ya, karena banyak ijo-ijo. Nah, itu benar-benar membekas banget di gue. Nah, ini yang kemudian membentuk value gue. I value moment in nature. I value holiday trip. Ya. Ken, kok bisa inget 0 sampai 5 umur 0 sampai 5 tahun? Karena segitu membekasnya memori itu. Dan ini di ilmu psikologi ada yang kayak core memory, karena itu tuh masuk ke core gitu. Nah, ini yang harus hati-hati sekali. Dalam momen seperti itu betul-betul harus dipegang. Bahkan ada satu lagi, gue baru inget nih. Kenapa gue happy moment gue adalah di pesawat. Gue tuh seneng banget di pesawat. Karena apa? Karena dari umur 2 atau 3 tahun itu gue selalu dibawa bokap sama nyokap dinas pakai pesawat terbang, and I feel happy. Kenapa? Karena kita duduk gitu ya di satu deret, bokap nyokap gue, atau gue di tengah gitu. Dan itu benar-benar pramugari tuh atensinya ke gue, wah. Terus orang tua gue juga atensinya jagain gue segala macam. I feel happy with that. That's why pesawat kemudian menjadi happy place gue. Ya. Gitu. Nah, lanjut ya. Lalu kemudian pesan yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua gue itu selalu berpesan, terutama bokap sih. Bokap ini kan figur authority tertinggi kalau di dalam sebuah keluarga ya. Dia bilang gitu, pertama adalah jangan bikin malu keluarga. Jangan pernah bikin malu keluarga. Dan ini yang kemudian membuat gue jadi sangat berhati-hati dalam menjalankan hidup. Gue sangat berhati-hati sekali dalam menjalankan hidup. Itu yang kemudian membentuk integriti gue, integritas. Tidak mencuri, tidak mengambil hak orang. Gue melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena apa? Karena gue gak mau sampai kemudian nanti gue itu jadi memalukan keluarga. Gitu ya. Lagi, betul, tidak menyakiti, tidak menyepelekan, itu bisa jadi adalah hal-hal yang memang diajarkan oleh orang tua gitu. Nah, sekarang pasti pada nanya nih, gimana caranya?
Gimana ya caranya untuk kita tahu apa value kita? Bagaimana kita mengingat-ingat lagi umur 0 sampai 5 tahun tuh gue ngapain? Apa yang gue suka? Apa yang membekas sekali di gue? Iya kan? Nah, ini yang kemudian kita harus mulai mengaudit diri kita. Oke? Audit your life. Audit your life. Caranya gimana guys? Ini yang pernah gue bilang berkali-kali. Spend time alone. Habiskan waktu atau ambil waktu untuk kita bisa sendiri. Kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Dan kita bisa menggali apa yang sebenarnya kita suka, kita tidak suka, apa yang menjadi value kita, dan lain sebagainya. Yes, plate pastel, self-talk. Self-talk, correct. Thank you so much. Ya. Nah, kalau di bukunya Jay Shetty ini dia bilang gini, tune out yourself, talk to yourself. Tune out tuh benar-benar kita keluar. Kita cabut nih diri kita dari rutinitas. Kita pergi sendiri, duduk hening, Glenda Siagian, betul. Duduk hening. Diam. Mungkin kalau di agama Nasrani ada namanya momen teduh ya, kalau nggak salah ya. Momen teduh itu penting. Kalau gue waktu dimana gue bisa churn out gitu ya, untuk gue keluar, gue bener diskusi sama diri gue sendiri, sama Tuhan gitu. Itu adalah pagi, subuh. Makanya gue selalu bangun jam 4.30, lalu kemudian gue ya biasanya gue bersih-bersih dulu gitu ya, keluarkan apa namanya, download semua sisa-sisa ampas-ampas malam, terus kemudian gue sholat subuh, gue zikir, terus kemudian gue diskusi sama Allah, gue ngobrol. Kalau gue lagi suntuk banget, gue biasa suka journaling juga. Journaling biasanya malam sebelum tidur. Terus kemudian nanti abis itu gue akan meditasi. Itu. Nah, sama satu lagi, gue akan menghabiskan waktu ya either akhir tahun, tengah tahun. Makanya kalau misalnya suka lihat gue weekend tiba-tiba ke Bali, tiba-tiba ke mana, Jogja, segala macam, itu adalah sebenarnya momen gue untuk tune out. That's why gue memilih untuk tidak tinggal di tempat-tempat yang rame gitu ya. Makanya gue kemarin waktu gue ke Seminyak terakhir nemu Alila tuh gue happy sekali. Gue happy sekali karena it's Seminyak but it's very quiet. It's so good. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian gue lakukan untuk gue bisa dialog sama diri gue sendiri. Gue benar-benar bisa bengong. Gue bisa menurture diri gue sendiri. Gue bisa memberikan waktu untuk diri gue sendiri beristirahat. Dan sebagainya. Ya. Reno bilang momen beri diri sendiri waktu untuk menjadi haknya untuk happy. Betul sekali. Ya. Lanjut ya. Sampai sini jelas atau enggak guys? Jangan sampai nanti nggak clear. Jelas kata Monik. Ya, silakan. Aku belum buka sesi tanya jawab ya guys ya. Ini kalau misalnya mau komen silahkan komen, tapi tanya jawabnya belum dibuka. Kita lanjut lagi. Oke, so jadi tadi value ya, kita harus tahu value kita. Bagaimana cara kita mengetahui value? Coba kita ingat-ingat lagi ke belakang. Who is our authority figure? Apakah orang tua, caregiver, kemudian juga teacher atau guru. Lalu kemudian yang berikutnya adalah coba kita flashback lagi gimana kita dibesarkan, pesan apa yang paling menempel dari orang tua kepada kita, lalu kemudian bagaimana mereka mengharapkan kita menjadi apa, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah kemudian jangan lupa untuk audit yourself dengan cara apa? Tune out yourself, talk to yourself, build a discussion with yourself, and give love to yourself, to your body yang sudah menaungi, sudah menjadi rumah dari jiwa kita, gitu ya. Nah kemudian ini nih, kenapa kita harus ada momen sendiri selalu ya? When you give yourself space and stillness, space, ruang, stillness itu benar-benar kayak diem aja, diem,
Bernafas. Tarik nafas, buang nafas, terus gitu. Kita fokuskan sama nafas kita tenang. Di situ kita akan bisa membersihkan semua kabut-kabut, semua debu-debu, ya, dan semua hal yang menutupi jati diri kita tadi. Oke? Itu yang kemudian akan membuat akhirnya jati diri kita keluar. Ini ada yang nanya dari Didi, PTR 30. Ini bedah bukunya sampai selesai malam ini? Enggak. Ini gue cuman bahas bab pertama aja. Karena sekali lagi, kalau gue bahas semuanya, itu gue akan menyalahi copyright. Tidak boleh, itu kan hak cipta. Lalu kemudian, satu lagi, gue mau live sampai jam berapa bro? Mesti tidur. Besok kan siaran pagi jam 7. Bener nggak? Ya kan? Nah, Nona Hani nanya, apakah itu termasuk healing kak? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kadang-kadang healing ini suka disalahartikan sama orang. Healing itu lebih kayak experience tempat baru, makan-makan enak, posting-posting, jalan-jalan. No, healing itu ketika lo benar memberikan waktu untuk diri lo, untuk lo bisa dekat dengan diri lo sendiri, untuk lo bisa menurture diri lo, untuk bisa menyayangi diri lo, dan memberikan dia apa yang dia butuhkan, nutrisi, istirahat, treatment mungkin. Ya, gitu. Jadi, itu yang harus dilakukan. Nah, ketika kita kemudian sudah tahu value kita sudah tahu apa yang kemudian kita suka dan kita tidak, apa yang kita anggap sebagai prinsip, ini yang kemudian nanti akan mengguide kita, yang kemudian akan menuntun kita untuk memfilter hal-hal dari luar yang ingin masuk ke dalam kita. Indoktrinasi. Kemudian permintaan orang untuk kita berubah. Berubah itu belum tentu baik loh. Berubah itu belum tentu memang cocok sama kita. Berubah itu belum tentu kita memang ingin. Ya. Ada yang bilang, Ratna Patricia, healingku adalah tidur cepat dan bangun pagi saat subuh. Yes, tidur cepat adalah hadiah untuk tubuh kita. True, it's really true. Itu adalah hadiah untuk diri kita bisa beristirahat. Ya, coba Google deh, karena ketika kita tidur tuh sebenarnya ada masa-masanya, masa dimana kayak kita tubuh kita mendetox, tubuh kita mengistirahatkan otaknya, otak bisa tumbuh lagi, sel-sel tubuh berkembang dan sebagainya. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita kejar. Ya, Dewi Adriati, apakah yang namanya value suatu saat bisa berubah? Yes. Yes, bisa berubah. Seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan pengalaman kita, yes betul, value bisa berubah. Makanya dibilangin kan, bahwa value defined by what we experience. Oke. Kita, ini, Michipu. Healing aku itu creative journaling. Post trauma syndrome disorder aku membaik. Betul. Queen in the Sky. MPP apaan sih? Christine Vera. Kaiwet, aku ketemu Kaiwet di event mondial di Sampurna. Hai. Kok nggak negur waktu itu? Nana, ini kamu ngobrol sendiri ya. Sering begadang berarti belum baik ke diri sendiri. Betul. Sering begadang itu artinya kita tidak memperhatikan diri kita. Kita tidak menyayangi badan kita. Yes. Belum. Aku belum masa persiapan pensiun. Aku baru 42 tahun. Masih lama. Tresti, healing aku itu ikut beberapa pelatihan yang masih relate sama pekerjaan. Tresti, catatan aja. Kalau kamu melakukan itu dengan happy, yes. Tapi kalau kamu merasa ada terpaksanya, kamu merasa bahwa
kok capek ya? Jangan. Dan coba cek dulu, badan kamu, jiwa kamu benar-benar mau atau enggak. Ya. Andin, setuju Kak, value aku sebelum menikah dan setelah menikah berbeda jauh. Domino, healingku yoga Kak, good. Yoga itu ya, kalau misalnya kita bisa menerapkan prinsip-prinsipnya, kita bisa menerapkan filosofi-filosofi itu bagus banget. Kayak contoh, headstand itu ternyata bukan cuma sekedar headstand. Headstand itu you have to go down, to go up. Itu sama kayak hidup. Kadang-kadang ketika kita lagi turun banget, you know that you will bounce back and you go up. Kayak gitu. Christine Vera, style kakak keren banget. Terima kasih waktu malam hari itu ya. Oke. Nah, sekarang kita buka pertanyaan. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita punya 20 menit buat sesi tanya jawab. Setelah kita tahu tadi identitas kita, sehingga kita bisa melepaskan negativity. Salah nggak sih kebahagiaan kita digantung ke orang lain? Kamu sebenarnya bisa jawab itu sendiri kok, Christine, tanpa harus aku yang jawab. Pertanyaannya gini aja, ketika kamu menggantungkan kebahagiaan ke orang lain, ketika orang lain itu tidak ada, artinya apa? Kamu bahagia atau enggak? Kalau misalnya kayak gitu, artinya salah atau benar? Silahkan kamu aja yang jawab. Oke, Reno, kalau kerja menyebabkan stres tingkat tinggi, apakah wajar tiap hari kita butuh healing? Balik lagi ya, healing itu kan tidak perlu yang kayak misalnya pergi jalan-jalan, trip, atau apalah gitu ya, keluar negeri segala macam. No, healing itu bisa sesimpel tidur, itu healing. Healing itu bisa sesimpel jalan kaki, itu healing. Healing itu bisa sesimpel dipeluk sama orang kita sayang, itu healing. Jadi lihat live ini. Terima kasih banyak, thank you. Domino, people pleaser. Balik lagi, untuk orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya di orang lain, cuma bayangkan gini aja, aku nggak akan pernah bilang salah atau benar. Cuma bayangkan gini, ketika orang lain itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi dengan kamu? Ketika orang lain itu meninggalkan kamu, maka apa yang akan terjadi sama kamu? Dari situ, baru kemudian flashback bertanya sama diri sendiri. Artinya, menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain, itu gimana? Sama halnya seperti menggantungkan kebahagiaan kita kepada benda, jabatan, apalagi status. Itu semua sifatnya sementara. Kayaknya di semua agama dibilang ya, bahwa itu semuanya sifatnya sementara, itu sifatnya semua adalah titipan. Once itu diambil, terus kita nggak happy. Gitu. Queen in the Sky. Kak Iwet, menurut Kak Iwet, kakak hari ini sudah meet your expectation in your age? Aku cerita soal ekspektasi. Aku itu sudah berhenti membuat, biasanya kalau tahun baru tuh ada resolusi ya. Aku sudah berhenti membuat resolusi dari tahun 2012. Kenapa? Karena ketika aku membuat resolusi, aku berekspektasi untuk bisa mencapai semua resolusi tersebut. Dan ketika akhirnya tidak tercapai, aku jadi stres sendiri. Jadi aku pikir, aku selalu mulai dengan small win. Pencapaian-pencapaian kecil. Itu yang aku kejar setiap hari. Ya, nyampe apa enggak, nyampe apa enggak, nyampe apa enggak. Sesimpel gini deh, aku bergerak benar-benar dari jadwal ke jadwal. Ketika aku bisa menyelesaikan satu jadwal ini, kemudian aku bisa berkontribusi dalam jadwal tersebut, misalnya meeting, aku bisa berkontribusi di meeting tersebut, aku bersyukur. Alhamdulillah, I did something, and I think I need to bukan celebrate, tapi I have to give
bukan reward, tapi kayak harus di acknowledge gitu bahwa oh you did something loh gitu, you create something. Atau misalnya hari ini contohnya aku syuting 2 episode YOLO, lalu kemudian aku berhasil menyelesaikan satu tugas yang memang sudah aku rencanakan dari tadi malam, menyelesaikan satu deadline juga. Aku berhasil meeting dengan satu orang yang aku kejar in between our meetings and schedule. So kalau ditanya hari ini fulfill, semua yang harus aku kerjakan itu dikerjakan hari ini, and I feel good about that. Ya, gitu. Nah, Christine Vera, ketika dia pergi aku berantakan, Kak. Jadi jawabannya gimana, Christine? Aan Jogja. Setuju, Kak Iwet. Saya kalau healing malah menyepi di kamar dan kasih catatan ke keluarga jangan diganggu ya. Dewi Adriati, kalau kita sudah menemukan value diri kita, apa yang harus kita lakukan, Kak? Mengafirmasinya atau bagaimana? Pegang baik-baik, tidak perlu diafirmasi ya. Kalau kamu butuh untuk itu diafirmasi, go ahead. Tapi yang jelas, ketika kamu sudah punya value diri, kamu sudah punya pegangan hidup, kamu sudah punya prinsip, kamu tahu mana yang bisa kamu lakukan, mana yang enggak, mana yang bisa kamu dengarkan, mana yang tidak, mana yang menurut kamu cocok dalam hidup kamu, mana yang tidak. Dan kamu tahu ketika ada yang menawarkan uang haram kepada kamu, kamu nggak akan terima, meskipun jumlahnya gede sekali. Ya, Bubu Lili pingin fotokopi catatannya ilmu mahal ini ya. Tristi, termasuk menggantungkan kebahagiaan pada pasangan juga ya, Kak? Iya, termasuk. Bayangin kalau misalnya pasangan kamu selingkuh, pasangan kamu pergi, pasangan kamu nggak ada, terus kamu gimana? Ya kan? Silver Queen, Kak, aku rasa keluarga seperti toksik buat aku. Pengen rasanya pergi tapi agak berat. Gimana ya? Balikin lagi ke kamu. Balikin lagi ke value diri kamu. Kalau misalnya memang kamu rasa bahwa itu tidak menguntungkan, itu memang menyulitkan kamu, itu menyedihkan kamu, lebih baik berpisah. Tapi bukan kemudian jadi memutuskan tali silaturahmi ya. Enggak. Ya. Tapi diatur aja. Kalau kamu lagi moodnya bagus banget, kamu temuin. Karena justru ketika kita malah berantem terus, malah nggak jadi sehat. Dari Duff, Mas Iwet, how do we change our people pleaser attitude? Ada VT-nya di konten aku. Go ahead, silahkan dicek di konten aku. Monggo di reshare kalau kamu merasa bahwa itu penting. Ada soal people pleaser, silahkan. Papa Doni Cibubur, besok topiknya apa? Boleh nggak mengenai maraknya pinjol? Kita lihat besok ya. Hanum Febianti, healingku nyimak live ini karena topiknya lagi ada di kepalaku beberapa hari ini. Thank you Iwet, God bless you. Thank you so much Hanum, semoga bermanfaat ya. Ilva, I'm gonna face my 35 years old this year. Ada di usia berapa Kak Iwet bisa totally let go what you cannot control? Baru kok Ilva, around 41, 42. Just baru banget. Domino, iya, setelah aku bikin resolusi itu jadi kayak I push myself too hard. Jadi kayak, wah kok jadi kayak gini ya gitu. Hai Adi, beli deh buku ini, bener deh, beli buku ini, penting banget. Dan buku ini yang menemani gue dalam masa penyembuhan ketika kepala gue dibuka. Momo, aku ngulang lagi dong, udah dari sejam yang lalu. Funny, really good. Prinsip aku hanya bergantung pada Allah. Really good. Di agama aku tuh dibilang bahwa manusia itu adalah sumbernya kekecewaan. Jadi jangan pernah gantungkan diri kamu sama manusia, siapapun itu. Judulnya apa Kak bukunya? Think Like a Monk. Silahkan di screen capture. Silahkan di screen capture guys. Mau di share nanti di story TikTok, story Instagram, go ahead. Ya. Oke.
Mini, cari dong Mini. Kak, di mana topik yang people pleaser? Ada di VT aku. Silahkan dicek di timeline aku ya di TikTok ada. Jigofar bahasa Inggris kah? Iya, bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Hanum, yes. Ikhlas itu juga diajarin di buku ini. Dan di buku ini diajarkan bagaimana caranya untuk ikhlas. Anika, yes, true. Di buku ini ngajarin juga soal dharma. Dharma itu adalah gabungan dari passion, skill, dan juga purpose. Ada di buku ini. Gila, dahsyat banget. Aku udah download e-booknya Kak, dari dengar saran Kak Iwet di podcast Yolo. Silahkan dibaca. Ridoy, aku nggak ngikutin tren. I don't follow trend, I create trend. That's my value, itu prinsipku. I don't follow trend. Kalau di TikTok rame banget, baca buku ini, baca buku itu. No, aku nggak akan baca. I create my trend. Read this, guys. Funny. Ya, karena pengalaman aku pernah berada di titik berharap pada manusia, berakhir pada kekecewaan. Gitu. Oke, guys, 10 menit menuju ke jam 9 malam. Ya, Adin, Kak, boleh nggak tetap melakukan hal yang kita sukai walau ditentang keluarga? Pertanyaannya gini, 1, yang kamu lakukan itu melanggar norma atau tidak? Atau gini deh, jangan gitu. Yang kamu lakukan itu mencelakakan orang lain atau tidak? Yang kamu lakukan itu merugikan orang lain atau tidak? Nyusahin keluarga atau tidak? Nyusahin orang lain atau enggak? Lebih banyak faedah atau mudaratnya? Kalau ternyata jawabannya adalah tidak menyulitkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain rugi, lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya, lanjutin. Aku punya cerita. Dulu orang tuaku tidak setuju sama sekali aku siaran radio. Sama sekali nggak setuju. Mereka bilang, kamu ngapain? Udah sekolah susah-susah, arsitek, udah lulus, cuma jadi penyiar radio. My dad is a very old fashioned guy, tipe Jawa totok gitu yang everything has to be on his role. Dia bilang gitu kayak, kamu itu harus punya kesatuan alias kantor. Kamu harus punya kesatuan alias kantor, dan kamu itu harus punya pekerjaan dengan title. Terus aku bilang ini, kenapa? Aku bilang gitu. Ya karena memang hidup tuh seperti itu. Terus aku bilang sama dia, tapi dengan aku siaran radio, aku menghasilkan uang lebih banyak dibanding orang yang bekerja di kantor. 1, I can help you with that money. 2, yang ketiga, aku memberikan dampak baik buat orang lain. Kalau aku kerja di kantor, belum tentu loh. Belum tentu aku bisa memberikan impact atau dampak. Dia diem. Tapi dia diem, dan gue tetap melakukan pekerjaan itu, siaran itu. Gue tetap siaran radio sampai kemudian gue merasa bahwa oke, udah cukup gue siaran radio. Dan akhirnya setelah itu gue memutuskan untuk berbisnis. Lalu kemudian setelah berbisnis, gue masuk kerja kantoran. Ada titik di mana gue bilang ini, gue mau resign, gue nggak mau bekerja lagi, gue mau istirahat. Terus dia bilang, kamu masih muda, belum pensiun, nggak boleh begitu. Terus gue bilang, why? Is that just because orang lain pensiun umur 55 dan gue nggak boleh pensiun umur 40? Nggak kan? Kalau gue ngerasa bahwa gue udah cukup, gue bisa hidup tanpa bekerja, dan kenapa gue harus bekerja? I want to take care myself. So, gue hanya mengikuti orang tua sampai di titik siaran radio. Kuliah arsitek. Itu gue ngikutin orang tua karena gue tahu bahwa hidup gue masih ditanggung oleh mereka. Setelah itu, I go my own. I'm an adult. I can define what I want. I can do what I want. Gitu. So, kurang lebih seperti itu. Alright guys, 5 menit menuju ke jam 9 malam.
Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah share. Wah, ada 50 orang yang nge-share live malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga yang udah tap-tap sehingga banyak yang juga menonton malam hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi mungkin di chapter berikutnya. Mungkin kita akan bikin bedah buku lagi yang lain. Masih banyak buku yang lain. Buku yang ini belum semuanya dibedahkan. Love for Imperfect Things. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Besok jangan lupa untuk nonton duet siaran pagi di TikTok jam 7 pagi sama Dave Hendrik. Sekali lagi ya, sehat-sehat teman-teman semua. Jangan lupa istirahat, tidur yang nyenyak. Jangan lupa tenangkan diri dulu sebelum tidur. Tulis dulu kalau punya permasalahan, journaling supaya nggak mengendap di kepala kita. Dan kemudian besok bisa bangun pagi dengan segar, bisa memulai hari dengan bahagia. Jangan lupa olahraga dulu. Dan kemudian titip untuk peluk, salam orang terkasih di samping kamu. Good night everyone. Bye-bye. Thank you.